Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fama ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan sehingga kita bisa kembali berkumpul di rumah Allah untuk melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita setiap bulannya, yaitu Kitabul Jami' karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dan masih berbicara tentang hadis yang pertama dari Kitabul Jami', di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau mengatakan bahwa haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau berjumpa dengan saudara muslimmu, maka ucapkan salam kepada dirinya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada setiap muslim yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal, maka hak seorang muslim adalah dia mendapatkan salam dari saudaranya ketika berjumpa. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengucapkan hak yang kedua di dalam hadis tersebut, di mana Rasulullah SAW mengatakan, idza da'aka fa'ajibhu, kata Rasulullah, jika dia mengundangmu ailil walimah, yakni untuk menghadiri undangan walimah, makan-makan atau undangan pernikahan, itu disebut dengan walimah di dalam Islam. Fa'ajibhu, maka jawab undangannya, jawab undangan dari saudara muslimmu. Dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walimah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah walimah pernikahan di dalam hadis ini. Kemudian walimah yang wajib dan kemudian harus dijawab undangannya adalah walimah yang memenuhi syarat di dalam Islam. Tidak semua walimah wajib dihadiri oleh seorang muslim atau undangannya wajib dijawab, dibalas. Wajib dijawab oleh seorang muslim. Maka syarat yang pertama, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh para ulama, syarat yang pertama, alladzi yad'uka muslimun, yang mengundangmu itu adalah seorang muslim. Itu yang pertama. Itu syarat walimah yang wajib dihadiri, yang mengundangmu seorang muslim. Kemudian syarat yang kedua, annal muslima ghairu mahjur. Syarat yang kedua, bahwa seorang muslim yang mengundang ini bukanlah orang yang dihajar. Nah, hajar itu apa, Pak? Yang dimaksud dengan hajar di dalam Islam itu ada yang disebut dengan hajar. Apa yang dimaksud dengan hajar?
Dicuekin. Muslim yang diboikot dalam tanda petik, dia dijauhi oleh muslimin yang lainnya agar dia sadar dan menyadari kesalahan yang dia lakukan. Itu namanya hajar Dan di dalam Islam kaum muslimin boleh melakukan itu jika dengan melakukannya seorang muslim menyadari kesalahannya. Itu namanya apa? Hajar. Ketika seorang muslim masih dihajar, maka dia mengundang kita untuk menghadiri walimah yang dia adakan, maka tidak wajib hukumnya untuk datang kepada walimah tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW pernah menghajar 3 orang, ya, yang meninggalkan jihad tanpa uzur, 3 orang selama 50 hari. Nabi tidak ajak bicara, Nabi tidak berhubungan dengan mereka, mereka salam tidak dijawab oleh Rasulullah SAW sampai 50 hari. Untuk menyadarkan mereka bahwa mereka melakukan kesalahan. Apa kesalahan mereka? Mereka tidak ikut jihad tanpa uzur. Itu disebutnya apa? Hajar. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah Allah subhanahu, yang ketiga ya, syarat yang ketiga. Yang ketiga, jamaah rahmatullah Allah, undangan itu khas, ad-da'watu khassah. Undangan itu sifatnya khusus. Maksudnya gimana jamaah? Nama kita disebut dalam undangan. Itu wajib. Misalkan biasanya kalau di Indonesia undangan teh disyaratna kumaha? Keluarga besar Bapak Fulan misalkan, almarhum Bapak Fulan. Maka tidak semua keluarga besar wajib hak. Kenapa? Karena tidak khusus. Siapa saja bisa hadir. Tapi kalau disebutkan Bapak Maman dan keluarga, wajib hadir atau tidak? Wajib. Wajib hukumnya. Ya, makanya yang mengundang juga begini, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai yang diundang itu ibu-ibunya, bapaknya tidak. Sering terjadi tidak jemaah? Iya. Ya, undangan untuk Ibu Aminah, suaminya nggak diundang. Ya. Karena kalau tidak ada nama suaminya, maka suaminya tidak wajib hadir. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika tidak ada namamu dalam undangan, engkau tidak boleh hadir. Karena kita nggak diundang. Ya, boleh nggak hadir undangan yang kita tidak diundang, jemaah? Ya. Biar kata juga ngadon tuang gitunya, adon itu diundang, ngadon tuang gitu ya. Hukumnya boleh atau tidak? Nggak boleh, hukumnya haram. Hukumnya haram. Karena kita memakan makanan yang kita tidak punya hak untuk memakannya, karena kita bukan undangan. Kita bukan undangan. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang keempat adalah undangannya adalah undangan hari pertama yang wajib dihadiri. Undangan hari pertama, karena kadang-kadang kawinan itu berapa hari? Lebih dari 1 hari. 3 hari 3 malam. Ya, maka yang wajib dihadiri adalah undangan hari pertama, bukan yang hari-hari berikutnya. Kemudian syarat yang berikutnya itu adalah ini yang sering tidak dianggap oleh kebanyakan kaum muslimin. Tidak ada kemungkaran di dalam acara walimah atau di dalam undangan. Nah, pertanyaannya sekarang, kemungkaran seperti apa yang sering terjadi dalam walimah? Banyak, ya. Cik, disebatkan satu-satu. Apa bu? Igel-igelan kata Pak Haji. Organ tunggal. Terus apa lagi? Ya, adanya tidak ada batas antara laki-laki dan perempuan. Itu juga sama dalam Islam. Kita bicara dalam Islam. Kita tidak bicara budaya dan seterusnya. Tapi dalam Islam ini maka nggak boleh. Ya, bercampur baur laki-laki dan perempuan. Ini namanya ikhtilat. Apalagi kalau nanti salaman. Cik, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Apakah seorang wanita
atau seorang laki-laki ketika berjumpa wajib salaman? Hah? Wajib tuh, Pak? Salaman tidak wajib, salamnya yang betul, itu jawabannya. Kenapa salaman tidak wajib? Kalau laki-laki dan perempuan? Satu, alasannya bukan muhrim atau bukan mahram. Yang kedua, sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, pertanyaannya, boleh tidak dalam Islam? Sepakat ini teh? Ya, menurut ijma jamaah pengajian Kitabul Jami itu tidak begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, ditusuknya salah seorang dari kalian oleh besi di kepalanya itu jauh lebih baik min an yamussa yada mra'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan seorang wanita yang tidak halal bagi dirinya. Itu hukumnya dalam Islam. Ya, sehingga semestinya seseorang sadar bahwa ketika mereka bukan mahram jangan bersalaman. Salam boleh, salam mah boleh. Boleh nggak laki-laki salam kepada perempuan yang bukan mahram? Boleh. Iya, secara hukum boleh, selama aman dari fitnah. Itu aja sebetulnya boleh. Karena Nabi mengucapkan salam kepada para wanita, begitu juga para wanita mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sudah sepakat ya. Kalau kemudian ada kemungkaran, boleh hadir tidak? Tidak boleh hadir, bahkan bukan hanya saja tidak wajib, tapi tidak boleh hadir. Kemudian satu lagi syaratnya, jamaah rahmatillah Allah. Ya, satu lagi syaratnya. Yang mengundang bukanlah orang yang dikenal dengan keburukan. Bukanlah orang yang dikenal dengan keburukan. Memang kenapa kalau orang itu dikenal dengan keburukan? Karena ketika kita menghadiri undangannya, itu seperti kita membenarkan keburukan. Ya, cek contoh orang nggak baik seperti apa jemaah? Jemaah, ya jamaah. Contoh orang nggak baik, terkenal dengan kemaksiatan, judi, bandar judi, terus bandar khomer, terus tukang waliyadzubillah, terus tukang gosip, terus semua keburukan-keburukan yang lain, semua orang tahu, maka menghadiri undangannya tidak wajib. Menghadiri undangannya tidak wajib. Nah, ini bagi mereka yang diundang, bagi mereka yang diundang. Adapun bagi yang mengundang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkara yang perlu dia penuhi. Ada satu perkara yang perlu dia penuhi sehingga walimahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulis jamaah rahmatillah Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah. Jadi kalau kita prasmanan, bikin prasmanan di walimah, itu seburuk-buruknya makanan. Jika ada jikanya. Kata Nabi Muhammad SAW, yamna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Jika apa? Jika yang diundang adalah orang-orang yang tidak butuh makanan. Sedangkan yang butuh tidak diundang. Artinya dengan kata lain yang diundang orang-orang yang apa Bapak Ibu sekalian? Orang-orang yang mampu, para pejabat,
ya orang-orang terkenal itu yang diundang. Tapi mereka-mereka yang butuh, tetangga-tetangga yang butuh tidak diundang. Maka hilanglah keberkahan walimah yang mereka adakan, bahkan menjadi seburuk-buruknya walimah. Makanya kalau bikin undangan mah Bapak Ibu sekalian jangan begini Bapak Ibu sekalian, dipisah. Hari ini orang-orang susah, besok orang-orang, ada nggak yang begitu jemaah? Banyak. Ya, dibeda-bedakan kan. Ya, atau sama sekali yang susah tidak diundang. Ada. Pokoknya mah yang diundang orang-orang yang berada. Si fulan, Pak Haji fulan, Pak Haji fulan, Pak Haji fulan. Sudah, yang lain tidak. Cik, kenapa Bapak Ibu sekalian yang diundang orang-orang yang berada? Lah amplopna. Iya, amplop. Iya. Ai walimah teh Bapak Ibu sekalian, itu dalam rangka dapat uang atau kita dalam rangka tasyakkur kepada Allah Subhanahu wa taala? Hah? Kebanyakan cari uang. Padahal di dalam Islam walimah pernikahan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dalam rangka untuk mendapatkan hadiah. Makanya yang benar itu sebetulnya ditulis di undangannya, tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun. Aduh berat atuh Ustaz. Modalna ageng. Mohon, iya, salah kaprah. Hah? Doanya jadi mohon 2.000. Mohon 2.000. Ah itu mah abu-abu atuh nu beureum. Mohon 100.000. Karena menganggap walimah itu pernikahan itu harus balik Salah siapa coba jamaah? Salah kita sendiri yang bikin walimah. Suruh siapa membuat walimah yang megah dan besar-besaran. Makanya ingin balik modal. Padahal walimahnya Nabi Muhammad SAW itu, Nabi Muhammad ketika menikahi istri-istrinya hanya menyembelih 1 ekor kambing dan mengundang 10-20 orang. Itu walimah pernikahan Nabi Muhammad SAW. Jika tuh sunnahnya diikuti, beres nggak? Beres. Mau nyungkeun hadiah moal. Mau nyadiakeun kenceleng nih di sebelah pengantin moal. Ya, karena tidak berlebih. Dan itulah pernikahan yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hak muslim yang kedua. Kita berpindah kepada hak yang berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak yang keberapa Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga atau yang keempat? Masya Allah, yang ketiga. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzastansahaka fansahhu," kata Nabi. Jika saudara muslimmu meminta nasihat, maka nasihati dia. Ana ulangi sekali lagi. Jika seorang muslim meminta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Cuman yang perlu kita tahu, apa yang dimaksud dengan nasihat itu? Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Tulis. Nasihat itu artinya Bapak Ibu sekalian, al-aunul khalis. Nasihat itu adalah ketika seseorang memberikan bantuan secara tulus kepada saudaranya agar dia terselesaikan dari masalah. Itu yang disebut dengan nasihat. Makanya nasihat itu tidak harus apa Bapak Ibu sekalian? Tidak harus apa? Dengan ucapan. Nasihat juga bisa dengan apa? Perbuatan. Seperti mencegah dirinya dari kemungkaran. Contoh Bapak Ibu sekalian, ada yang datang, "Cik atau tulungan saya teh sok maksiat wae, kumaha carana terbebas dari maksiat?" Misal contohnya. Maka dia kemudian memberikan bantuan untuk menyelesaikan kemaksiatannya. Orang ini maksiat gara-gara orang lain, gara-gara ikut-ikutan dengan temannya, maka kita berangkat menjumpai teman-temannya. Kemudian mengatakan, jangan pernah mengajak si fulan untuk bermaksiat. Ya, itu sudah bentuk
nasihat. Cuman di dalam Islam, jamaah yang rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, nasihat itu dibangun di atas cara dan kaidah yang sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada caranya. Nasihat terbaik itu yang seperti apa? Ada yang hafal ayatnya jemaah? Ud'u. Betul Pak. Lanjutannya apa? Ila. Ditambahkan satu kata lagi. Ila. Ila sabili rabbika. Tulis. Ini bagian cara memberikan nasihat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah satu. Wal mau'izah yang kedua. Al hasanah yang ketiga. Cik, yang ketiga apa? Kela itu teh surat apa ayat berapa? Coba. Pilarian di Google. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana menyeru kepada agama Allah sekaligus bagaimana caranya memberikan nasihat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu adalah hikmah. Tulis hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah ketika memberikan nasihat? Hikmah itu adalah wad'u syai' ala makanihi. Hikmah itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan tempatnya. Karena kadang-kadang orang memberikan nasihat tidak sesuai dengan tempat, keadaan, dan orang. Betul tidak jamaah? Jamaah? Cik, saya mau tanya. Kalau orang terjerumus ke dalam zina karena dia tinggal. Masya Allah. Kita suruh. Sampai mana tadi teh? Gimana? Hilap deh. Oh, terjerumus. Terjerumus ke dalam zina karena dia tinggal dekat orang-orang yang suka berzina. Bisa tidak kita kemudian memberikan nasihat kepada dirinya dengan mengatakan seperti ini? Wah, didinya mah benar. Kunaon atau berzina? Ya, didinya mah benar bejat gitu ya. Mengatakan seperti itu. Benar enggak jemaah? Bolehkah kita mengatakan seperti itu kepada orang yang tinggal di tempat yang dekat dengan para penzina? Jawabannya kata para ulama tidak. Kenapa? Karena setiap hari dia digoda oleh siapa? Digoda oleh apa jemaah? Kemaksiatan. Bisa tidak kita memberikan nasihat kepada orang yang suka minum khamar, tapi memang tinggal di tempat para peminum khamar, dengan mengatakan secara langsung mengatakan, didinya teh tong sok minum khamar. Homer teh haram, langsung mengatakan seperti itu. Homer teh dosana gede. Kunaon didinya teh minum homer. Manya teh bisa nahan syahwat minum homer. Kata para ulama, nasihat yang seperti ini tidak hikmah. Kenapa? Karena kita sedang menasihati manusia yang tinggal di tempat para peminum homer. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah rahmatillah Allah ketika memberikan nasihat itu selalu berbeda-beda kepada setiap orang. Yang satu tukang marah, maka nasihatnya tentang apa? Menahan marah. Yang satu tukang gibah, maka nasihatnya tentang gibah. Yang satu tukang apa? Tukang apa jemaah? Di zaman sahabat ada yang suka maksiat, ada. Perempuan yang gak pernah membiarkan laki-laki manapun menyentuh dirinya. Suka dipegang sama jamaah. Jamaah, ini ayah hadisnya itu. Suka dipegang sama
Ada. Ada di zaman Nabi. Apalagi zaman sekarang. Iya, zaman Nabi aja ada. Dan bagi para sahabat, yang perlu kita ingat dulu jemaah. Para sahabat, maksiat, kalau ada kemaksiatan yang mereka lakukan, ingat, mereka mah sudah diampuni sama Allah. Bisa dipahami jemaah? Tapi kalau kita maksiat, kita belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang anak ingin ingatkan. Jangan begini juga. Oh, itu mah sahabat ge sarwa jeung saya. Enggak gitu. Para sahabat itu meskipun mereka maksiat, mereka sudah diampuni oleh Allah. Kalau ada kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan memang ada. Yang berzina ada, yang minum khamr ada, yang mencuri ada. Hah? Setelah Islam. Contohnya apa Pak? Ini supaya membuktikan. Bukankah datang kepada Nabi setelah Islam seorang perempuan yang mengaku apa? Berzina. Ada nggak? Hadisnya ada tidak? Sudah Islam? Sudah. Namanya juga manusia. Tapi para sahabat ma ghafara lahum ma taqaddama min dzambihim wa ma ta'akhkhar. Mereka diampuni semua dosa. Kita yang enggak. Ketika berhadapan dengan yang begitu, Nabi berbeda nasihatnya. Yang mengeluh itu suaminya, istri saya, itu nggak pernah menolak sentuhan laki-laki manapun. Kata Nabi, ceraikan. Sudah. Sesuai keadaannya, ceraikan. Jangan dibiarkan jadi istri perempuan yang seperti itu, ceraikan. Tapi kata suaminya begini, aduh ya Rasulullah, saya nggak kuat kalau harus pisah sama dia. Masya Allah. Ada yang begitu jemaah? Ada, zaman sekarang juga ada. Aduh terkuat. Kalau kamu nggak kuat, kata Nabi, amsik, pertahankan tapi ingat, jangan biarkan dia disentuh oleh laki-laki manapun. Berbeda-beda, ini yang disebut dengan hikmah. Namanya apa? Hikmah. Kemudian yang kedua, mau'izatul hasanah. Yang kedua, mau'izatul hasanah itu adalah pesan nasihat yang terbaik yang diberikan kepada seorang muslim. Jangan berikan nasihat yang buruk. Contoh, kalau ada yang mengeluh minta nasihat, saya teh siga nama kudu cerai. Gimana menurut kamu? Nyanggeus we lah cerai langsung. Ya, suka begitu enggak cuma? Ingat, kunaon atau hayang cerai kieu nyanggeus lah. Awewe kitu mah geus weh, geus. Lalaki kitu mah geus. Nah, ini bukan mau'izatul hasanah. Enggak. Seorang muslim itu nanya dulu, kenapa bisa begitu? Kemudian menilai siapa yang punya kekurangan. Terus bukan memberikan saran yang terburuk, bukan. Tapi diperbaiki dulu. Atau tong kitu sing sabar. Cik ngobrol dulu. Itu yang namanya mau'izatul hasanah. Tapi dah kita mah kalau ada yang mau cerai, suka mendukung tidak? Ya maaf. Osok. Osok. Kenapa osok jamaah rahmatillah Allah? Karena kita tidak pernah mengingat cara Nabi di dalam memberikan nasihat. Berikan yang terbaik. Dan ketika ada yang mau bercerai, nasihat yang terbaik adalah pertahankan pernikahannya. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Kecuali tidak ada jalan lain. Kemudian yang ketiga, cara Nabi Muhammad SAW itu adalah ketika memberikan nasihat dibantah. Kan sok aya nu kitu jamaah rahmatullah. Ongkoh minta nasihat, kita nasihati terus atau bisa gitu, ongkoh minta nasihat. Maka jawab balas sikap seperti itu dengan cara yang terbaik. Ya. Jangan dibiarkan. Bisa dipahami nih jemaah? Ongkoh minta nasihat, dikasih nasihat, nasihat kita dibantah, balas. Balas tapi dengan cara yang terbaik. Jangan dibiarkan. Kenapa jemaah? Karena kita punya kewajiban menolong dan meluruskan saudara muslim kita. Itu hak muslim. Makanya jamaah rahmatillah Allah,
Kalau kita melihat kemungkaran yang dilakukan saudara kita, kita tuh harusnya seperti apa, jemaah? Jemaah? Menasehati. Kenapa harus kita nasihati? Karena mereka saudara kita. Ya. Dan insya Allah kalau di Cibarengkok mah diamalkan ini insya Allah ta'ala. Betul tidak, jemaah? Jemaah? Insya Allah. Insya Allah. Ada yang melakukan kemungkaran dicegah. Jangan tongki itu atuh manya minum khamar tekengi khamar teh cik atau hayu orang ke masjid ya, atau sebaliknya kita cuman diam terus mengatakan begini, astagfirullahaladzim baru dak tek jadi naon kayak nges gede itu baru dak. Itu cukup tidak jemaah? Cukup tidak? Tidak cukup. Seorang mukmin wajib menyelamatkan saudara muslim dan mukmin lainnya. Sebisa yang bisa atau semampu yang bisa dia lakukan. Kalau kita hanya bisa mengatakan eta mah teu meunang haram, tapi tidak mencegah, maka kata Nabi ad'aful iman, itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Kita lanjutkan jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Hak yang berikutnya jemaah rahmatillah Allah. Hak yang keberapa? Keempat, Masya Allah. Hak yang keempat adalah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'atasa fahamidallah fashammithu." Jika dia bersin. Kalau bahasa Sundanya apa bersinnya? Sami ya? Sanes hacim gitu. Bersin. Idza 'atasa, jika dia bersin, fahamidallah, kemudian dia memuji Allah. Memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fashammithu, maka jawablah dengan tashmid. Tulis di bukunya, tashmid. Tashmid namanya. Apa itu tashmid? Mengucapkan kalimat yarhamukallah. Tapi kalimat ini baru diucapkan oleh seseorang jika apa? Jika saudaranya yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Jika tidak jamaah, apakah kita harus mengucapkan yarhamukallah? Jemaah? Tidak. Karena syaratnya ketika kita mendengar saudara kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang bersin anak kecil, kumaha tah? Anak kecil, bayi misalkan, hacim. Ayo. Hah? Oh, orang tuanya bilang alhamdulillah. Oh, mewakili. Ada sunnahnya Bapak Ibu sekalian. Ada sunnahnya. Apa coba? Tulis. Ada. Mengatakan kepada anak tersebut, burika fik. Iya, burika fik. Burika. Cik naon deui atuh burika. Burik, ada artinya. Burika doa. Burika itu artinya semoga engkau diberkahi oleh Allah. Burika fiik. Betul. Iya. Itu sunnah. Yang jarang atau bahkan baru kita ketahui sekarang. Pokoknya kalau bayi atau yang belum bisa mengucapkan alhamdulillah bersin, maka sunnahnya kita mengatakan burika fiik. Baik ayah ibunya atau orang lain. Burika fiik. Apa artinya tadi? Naam, mumtaz, Masya Allah. Ya. Nah, nanti ini akan ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang perkara yang satu ini. Tentang bersin, nanti panjang lebar insya Allah kita bahas di perjumpaan-perjumpaan berikutnya. Kita masuk ke hak yang kelima, jemaah rahmatullah Allah. Di hak yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza maridha fa'udhu, jika dia sakit maka jenguk dia. Jika sakit
jenguk dia. Menjenguk orang sakit teh hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menjenguk, maka gugur kewajibannya dari sebagian yang lain. Bukan nggak usah dijenguk. Tetap ada keutamaan menjenguk. Ya. Dan jika seseorang tidak menjenguk saudaranya ketika sakit, dia kehilangan keutamaan yang begitu luar biasa yang akan kita sebutkan insyaallah. Tapi sebelum ke sana, tulis dulu di bukunya jamaah rahmatullah. Dalam satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Barra bin Azib. Dari sahabat siapa? Barra bin Azib. Orang mana Barra bin Azib itu? Jangan bilang orang Arab. Orang mana, maksud saya Mekah atau Madinah? Jemaah. Pami Ronaldo teh orang mana Ronaldo? Oh, cina Brazil. Wah, ibu mah Ronaldo nu kapungkur. Nu ayeuna nuju ngetren. Oh, Portugal geuning apal. Geuningan nu dongkap kamari orang Brazil Ronaldinho. Apa? Orang mana? Wah, Brazil atau ayeuna pertanyaanna Barra bin Azib orang mana? Astagfirullah. Ibu sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Ya, cinta sahabat itu bentuk kecintaan kepada Rasulullah, minal iman. Tanda keimanan, dari keimanan. Nah, pertanyaan Barra bin Azib orang mana? Orang Madinah. Ansori. Barra bin Azib itu Ansori. Masya Allah. Sahur Barra bin Azib, kata Barra bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, amarana Rasulullah SAW bisab'in. Kami, para sahabat, diperintahkan dengan 7 perkara oleh Nabi Muhammad SAW. Perkara yang pertama. Ini perintah yang pertama dari Nabi. Bi'iyadatil marid. Kami diperintahkan untuk mengunjungi orang sakit. Jadi perintah Nabi mengunjungi orang sakit itu. Yang kedua kata Barra bin Azib, wattiba'il janazah, dan mengikuti mengantarkan jenazah. Kemana Pak ngantar jenazahnya? Ke kuburan. Tapi biasanya ada orang mah zaman sekarang mah ngantar jenazah teh cuman sampai masjid. Betul nggak Pak? Habis disolatkan yang menguburkan siapa? Keluarganya. Nggak ikut ke kuburan mah, padahal ikut ke kuburan itu keutamaannya besar sekali. Betul tidak Pak? Dan itu diperintahkan oleh Nabi, antarkan jenazah saudaramu. Antarkan, jangan kehilangan pahala. Ya, berapa? Betul, nanti kita bahas hadisnya. Pahalanya sebesar gunung Uhud, kata Nabi. Sebesar gunung Uhud. Itu perintah yang kedua. Kita lanjutkan dulu. Perintah yang ketiga. Wa tashmitul atis. Yang ketiga adalah mengucapkan yarhamukallah kepada siapa? Yang bersin. Jika apa tadi? Mengucapkan alhamdulillah. Perintah yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, wa ibraril qasam. Kami diperintahkan untuk menunaikan sumpah. Kami diperintahkan untuk menunaikan, kalau bersumpah tunaikan. Nah, biasanya yang suka sumpah siapa, Pak? Jamaah? Pejabat. Masya Allah. Kalau sudah berjanji untuk ini, dan itu, wajib tidak? Wajib. Tidak ditunaikan haram tidak? Dosa tidak? Zalim tidak? Dan dia akan menjadi manusia yang terbelenggu, kata Nabi, setiap pemimpin.
yang sudah bersumpah dengan janji-janjinya, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan terbelenggu tangannya di lehernya, dan yang bisa membebaskannya adalah kejujurannya ketika menjabat. Hanya itu yang bisa membebaskan dirinya nanti di akhirat. Makanya kata Nabi, yang namanya kepemimpinan itu terakhir, kata Nabi, nadamah itu hanya akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Kunaon baheula jadi pemimpin. Ya, bahkan mencalonkan diri jadi pemimpin. Kemudian mengatakan insyaallah ama. Bukan begitu janjinya jemaah? Dan kemudian saya akan menjalankan tugas saya dengan amanah. Tapi faktanya kemudian mereka-mereka yang bersumpah tidak menunaikan sumpah. Itu perintah Nabi. Yang berikutnya jamaah rahmatullah, yang wajib ini diperintahkan oleh Nabi, nasrul mazlum, kata Nabi Muhammad SAW, menolong orang yang terzalimi. Ada dua kewajiban berbicara tentang kezaliman. Kita diperintahkan menolong orang yang terzalimi dan menolong orang zalim. Tulis di bukunya. Dalam masalah kezaliman itu, kita diperintahkan dengan dua perkara. Dalam hadis yang lain, unsur akhaka zaliman au mazluman, kata Nabi. Tolonglah saudaramu dalam keadaan apa? Zalim ataupun dia terzalimi. Mungkin kita paham kalau terzalimi mah gitu ya. Lantas bagaimana menolong orang zalim? Itu pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Coba bagaimana caranya kita menolong orang zalim? Jamaah rahmatullah. Antamna'hu min zulmihi, kata Nabi. Engkau mencegah dia dari melakukan kezaliman. Itu cara menolong orang yang zalim. Ingat, kita tidak hanya menolong yang dizalimi, tapi juga menolong yang zalim. Mana yang sering kita lakukan, jemaah? Yang dizalimi. Yakin sering menolong yang dizalimi? Oh, insyaallah. Taib. Berarti satu lagi yang tidak kita lakukan, mencegah atau menolong orang zalim. Dengan mencegah kezalimannya. Kenapa jamaah kita jarang melakukan yang kedua ini? Kenapa? Menolong orang zalim. Sieun. Nah, sieun. Hah? Oh, sieun ngeroyok satu. Dabdi mah tos nini-nini tetiasa mencegah misalnya. Ya, tos sepuh, bukan itu alasan. Alasannya adalah karena kita takut. Dan Allah akan bertanya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Nanti di akhirat Allah akan bertanya, "Ma yamna'uka min minan nahyi 'anil munkar?" Apa yang mencegahmu untuk mencegah kemungkaran ketika engkau masih hidup di dunia? Allah akan nanya, "Kenapa? Kenapa kau enggak mencegah kemungkaran ini?" Kata Nabi, mereka akan mengatakan, kami takut kepada manusia. Kami takut kepada manusia. Tapi tidak takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jemaah. Mencegah orang zalim itu kewajiban siapa, jemaah? Setiap sesuai dengan kemampuannya. Terlebih yang punya kekuasaan dan kekuatan. Baik, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah berapa itu jamaah? 5. 2 lagi berarti. Betul 2 lagi jamaah? Nah, bingung. Kenapa 2 lagi? Karena Nabi memerintahkan berapa perkara? 7. Yang ke-6 jamaah rahmatullah Allah. Ijabatud da'i, menjawab undangan orang yang mengundang. Itu wajib juga. Dan yang terakhir jamaah rahmatullah Allah,
yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah ifsya'us salam, menyebarkan salam kepada siapapun di tengah-tengah kaum muslimin. Itu pun perintah Rasulullah SAW. Kembali kepada hak yang kelima yang disebutkan oleh Nabi. Yang mana dalam hadis yang baru saja kita sebutkan tadi, Nabi memerintahkan untuk mengunjungi orang sakit. Karena di dalam mengunjungi orang sakit, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada beberapa keutamaan yang sangat besar bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Cuman sebelum menyebutkan keutamaan itu jamaah, kapankah kita kemudian mengunjungi saudara kita setelah dia sakit? Kapan jemaah? Berapa lama waktunya? Apakah pas dia baru sakit? Atau ada jeda beberapa hari jemaah rahmatullah Allah? Berapa? 3 hari? Apa dalilnya Pak? Jemaah, apa dalilnya? Ayat itu dalilnya tilu hari. Jemaah. Jawaban Bapak betul jawabannya. Dan 3 hari ini menjadi kebiasaan, menjadi ciri para salafus saleh sebelum kita, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka mendatangi rumah saudara mereka jika 3 hari mereka tidak melihat batang hidungnya. Misalkan di masjid, tostilu dinten Bapak Fulan yang rajin ke masjid tidak pernah berapa hari? 3 hari. Maka kemungkinan yang muncul adalah pasti ada sesuatu yang menimpa para salafus soleh. Pasti mereka akan mendatangi rumah saudaranya. Kalau di kita mah sabulan tah ke masjid. Sugan kaditu baru nyaba nanya keluarganya enggak. Ya, sekarang mah ada nomor WhatsApp, di WhatsApp enggak. Kunaon didinya tara dongkap deui ka masjid. Bisa jadi dia dan kita diperintahkan untuk mengunjungi yang sakit. Keutamaan yang pertama jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama, yang mengunjungi orang sakit itu masuk surga. Orang yang mengunjungi orang sakit itu masuk surga. Jika digabungkan dengan amal soleh yang ini. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad SAW setelah sholat subuh, beliau bertanya kepada para sahabatnya, Man asbaha minkumul yawma sha'iman? Siapa yang hari ini berpuasa? Maka Abu Bakar menjawab, saya. Cuma Abu Bakar yang menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, Man tabi'a minkumul yawma janazatan? Siapa yang mengantarkan jenazah di antara kalian? Abu Bakar deui, saya ya Rasulullah. Kemudian pertanyaan berikutnya apa jemaah? Man at'ama minkumul yawma miskinan? Siapa yang kasih makan orang miskin hari ini? Abu Bakar deui, saya ya Rasulullah. Man 'ada minkum maridhan? Siapa yang menjenguk orang sakit pagi ini? Cek Abu Bakar, saya deui. Para sahabat yang lain ngapain jemaah rahmatullah? Coba saya mau tanya, kenapa para sahabat yang lain tidak menjawab? Lagi sakit. Maunya sakit semua. Tulis di dalam bukunya jemaah. Kemungkinannya 2 jemaah rahmatullah Allah. Kemungkinannya 2. Para sahabat Nabi itu tidak langsung menjawab kalau Nabi bertanya. Itu adab mereka. Adab para sahabat kalau Nabi berbicara,
nanya atau apapun, mereka nggak jawab. Diam dulu. Sampai Nabi mengulang-ulang, baru mereka jawab. Karena khawatir kalau menjawab mendahului siapa? Nabi Muhammad SAW. Satu itu kemungkinannya. Atau yang kedua kemungkinannya, memang pada hari itu tidak ada satupun di antara mereka yang sudah melakukan amal soleh yang disebutkan Nabi. Dan ini menunjukkan keutamaan siapa? Abu Bakar. Beliau mengalahkan semuanya. Padahal sahabat Nabi itu sedikit banyak. Tapi di pagi hari itu Abu Bakar mengalahkan semuanya. Naon tadi teh? Puasa? Apa? Jenazah 2, 3. Menengok orang sakit. Memberikan, terus menjenguk orang sakit. Semuanya ada pada Abu Bakar. Abu Bakar melakukannya. Maka dengarkan apa kata Nabi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata Rasulullah SAW, tulis ini dan ini harus dicontoh. Kata Nabi Muhammad SAW, majtama'na fi mri'in, tidaklah perbuatan ini berkumpul pada satu orang illa dakhalal jannah, melainkan dia pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalannya tidak boleh lupa. 1, puasa. 2, berikan makan orang miskin. 3, mengantar jenazah. 4, menengok orang sakit. Maka dia berhak dan pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cik, mengantar jenazah itu harus saudara kita? Maksudnya jenazah saudara, tetangga? Enggak. Boleh ikut mengantarkan jenazah orang lain? Yang enggak kenal? Pernah kita lakukan? Apalagi rumahnya dekat kuburan. Suka melakukannya? Justru yang saya lihat kalau di Bandung, Bapak Ibu sekalian, di kuburan teh justru bukan mengantarkan jenazah, tapi apa? Dagang bala-bala dan dagang yang lain-lainnya di atas kubur. Padahal setiap hari jenazah datang, tidak ada yang mengantarkan, tidak ada yang ikut menguburkan. Padahal ikut menguburkan itu pahalanya apa tadi? 1 qiraat. Kalau mengurusi dari awal, memandikan ini itu segala macamnya sampai memasukkan ke dalam liang lahat, pahalanya 2 qiraat. Masya Allah. Mudah-mudahan selamat. Amin. Masya Allah. Tidak menjadi jenazah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Pahala yang berikutnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Dari sahabat Thauban. Thauban ini salah satu pembantu Rasulullah SAW. Thauban ini salah satu pembantu Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Man 'ada maridhan, barang siapa di antara kalian menjenguk orang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a." Maka dia senantiasa dalam keadaan seperti seseorang yang memetik buah-buah di dalam surga. Jadi orang yang menjenguk orang sakit dan tetap berada di tempat orang yang sakit tersebut, maka selama itu dia seperti orang yang sedang memetik buah-buahan surga Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah Allah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah,
Jika seseorang menjenguk di pagi hari, menjenguk di pagi, geningan kalau di rumah sakit Pak, waktu jenguk itu jam berapa? Waktu besuk? Pagi, jam berapa? Jam 10, rata-rata jam 10. Kalau sore jam 4. Percaya tidak percaya itu sesuai sunnah. Dua waktu ini adalah dua waktu utama untuk menjenguk orang sakit. Bukan tengah malam jam 12 gegedor ke kamarno tedamang. Ya, enggak tahu waktu menjenguk. Waktu menjenguk dalam Islam itu pagi dan sore. Udah, itu sepakat ya. Di rumah sakit pun sama kayak gitu. Yang kedua, karena dalam hadis Nabi mengatakan seperti ini, barang siapa yang menjenguk saudaranya ghudwatan yang sedang sakit di pagi hari, maka kata Nabi Muhammad SAW, sallallahu au salla alaihi sab'una alfa malak, maka akan ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia atau mereka yang menjenguk saudaranya tersebut sampai sore hari. Datang pagi, didoakannya sampai sore. Berapa jumlahnya? 70.000 malaikat. Tulis Pak, di bawahnya Pak. Doa malaikat kalau mendoakan seorang muslim, doanya seperti ini. Doanya. Selalu seperti ini doanya. Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu doa malaikat untuk seorang mukmin. Kalau mereka mendoakan seorang mukmin, doanya pasti ini, Allahumma gfir lahu warhamhu. Bayangkan didoakan 70.000 sampai sore hari, dan doanya, ya Allah ampuni dia dan rahmati dia. Berguguran tidak dosa-dosanya? Karena didoakan malah, Masya Allah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, in kana masaan, kalau sore hari kata Nabi, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Maka ada 70.000 malaikat juga yang mendoakan dirinya sampai pagi hari. Apa doanya tadi? Warhamhu. Mumtaz. Doa malaikatnya apa Pak? Allahumma firlahu warhamhu. Berapa jumlahnya? 70.000 malaikat. Kalau pagi hari mendoakan dari jam berapa sampai jam berapa? Pagi sampai sore. Coba sore itu batas akhirnya jam berapa? Jam 4. Aha. Maksudnya atau mudahnya begini, masuk waktu maghrib sudah, bukan sore sudah. Betul? Berarti kalau hari ini maghrib jam berapa? Jam 6 pas. Nah, beda-beda aja mah. 6 kurang 10, kurang lebih. Ya, sampai jam segitu kurang lebih malaikat tetap mendoakan. Khalas. Dan kalau di sore hari, masuk sore, pada asar itu sudah sore sampai maghrib. Ya. Maka didoakan sampai pagi. Pagi itu jam berapa mulainya? Subuh. Itu sudah masuk pagi. Didoakan 70.000, kurang lebih 10 sampai 11 jam, dan doanya Allahumma gfir lahu warhamhu. Makanya jangan hilangkan kesempatan menjenguk orang sakit. Meskipun hanya rorombehan jemaah rahmatullah Allah. Tapi rorombehannya parah. Sampai nggak bisa jalan. Hadap panggil. Ya. Yang membuat dia lemah, maka kita punya kewajiban menjenguknya dan kita dapat pahala. Kemudian yang berikutnya jamaah, ini belum selesai keutamaan. Yang berikutnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah juga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan nada munadin minas sama." Barang siapa menjenguk orang sakit,
akan ada suara penyeru dari langit. Ketika dia menjenguk, akan ada penyeru, suara penyeru dari langit. Mengatakan apa jamaah yang rahmatin Allah? Ini yang akan dikatakan. Tibta. Yang pertama, suara ini akan mengatakan engkau telah berbuat baik. Wa tabat mamsyaka, dan baik pulalah setiap langkah-langkahmu. Kemudian yang ketiga, tabawwa'ta minal jannati manzila. Dan dengan perbuatanmu itu engkau telah memesan satu tempat di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan menjenguk orang sakit. Hanya dengan menjenguk orang sakit. Hari menjenguk orang sakit harus bawa hadiah tidak jamaah? Kenapa Pak dianjurkan? Coba, apakah karena Nabi memerintahkan bawa sesuatu ketika menjenguk orang sakit? Jawabannya tidak. Tapi menyenangkan orang yang sedang kesulitan itu adalah sunnah yang sangat baik. Makanya kalau bisa ketika datang menjenguk orang sakit teh jangan nyusahin orang sakit. Nembe gejol pertanyaan teh tos seperti dokter. Didinya tedamang naon? Iya, tiraha. Nah, abdi teu terang. Oh, eta mah biasana nya penyawat kieu mah da malami biasana mah. Du atos-atos nih. Abdi kagungan wargi persis penyawatnya si kieu. Eta mangan dua dinten. La ilaha illallah. Tos we teman tos. Ya. Itu perbuatan baik bukan? Bukan. Justru menyenangkan perasaannya yang wajib kita lakukan dengan memberikan hadiah. Dan kemudian satu hal lagi yang jujur jarang kita lakukan, mendoakan dirinya agar dirinya disembuhkan oleh Allah. Itu sunnah dan doanya sudah diajarkan Nabi, tapi jarang kita amalkan. Betul nggak Pak? Ini ngajenguk orang sakit teh kitu we ngobrolkeun penyakitna. Ya Allahnya mudah-mudahan ninggal damangnya. Abdi mah da kumaha hanya ninggal lagi teh. Ya. Atau sibuk membicarakan tong di dia jadi mah teh sae. Tuh di rumah sakit itu masyaallah itu. Dokter fulan jeung dokter fulana, hayo eta nu dibicarakan teh. Ya. Tapi mendoakan yang disunnahkan. Apa doanya jemaah? Satu, tulis syafakallah la ba'sa tahurun insyaallah. Apa artinya jemaah? Semoga Allah menyembuhkanmu. Kemudian apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, penyakit ini enggak apa-apa. Engkau akan bersih dari dosa insya Allah. Karena penyakit ini. Ya, coba diulang. Syafakallah. La ba'sa tahurun insya Allah. Itu yang pertama. Hah? Oh, kalau laki-laki. Kalau perempuan apa? Oh, Masya Allah. Ibu-ibu sudah biasa menjenguk orang sakit ini. Iya, syafakillah. La ba'sa tahurun insyaallah. Masya Allah. Yang kedua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, tulis jemaah rahmatillah Allah. Tidak, ngiring iyalah. Ya Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis,
yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin ya'udu musliman aw maridan." Tidaklah seorang muslim menjenguk orang sakit, lam yahdurhu ajaluhu, dan ajalnya belum datang. Sakit tapi belum datang ajalnya. Fayaqulu sab'a marrat, dan kemudian yang menjenguk ini berdoa dan mendoakan 7 kali. Ini doanya. 7 kali. Dalam akhir hadis kata Nabi, illa syufiya, melainkan orang yang sakit itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya jamaah rahmatillah Allah dibaca 7 kali. As'alullahal azim Rabbal arshil azim apa lanjutannya? An yashfiyaka. An yashfiyaka. Pendek doanya. Apa doanya tadi? As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Aku memohon kepada Allah, apa jemaah? Yang Maha Agung, pemilik arasy yang agung, agar dia menyembuhkan dirimu. Dibaca berapa kali? 7 kali. Dan dianjurkan untuk menyentuhkan tangan. Di mana? Kalau bisa tempat yang sah. Kalau tidak memungkinkan di mana? Di kepala. Ya, mendoakan di mana? Di kepala. Tapi tidak ada masalah untuk doa yang satu ini. Coba diulang doanya. As'alullahal Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Mumtaz, Masya Allah. Dibaca 8 kali. Betul jemaah? Masya Allah. Hadisnya riwayat siapa tadi? Mumtaz, Masya Allah. Benar-benar ini pengajian tadi, Cak. Masya Allah. Doa yang berikutnya, ada lagi satu doa. Apa doanya jamaah rahmatullah? Apa? Isfi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Berarti antum tidak hafal doa yang satunya lagi. Atau mungkin hafal tapi tidak teringat. Atau memang jarang diamalkan. Apa doa yang lainnya? Yang disunnahkan ketika badan kita sakit atau badan orang lain sakit. Untuk kita menyimpan tangan, kemudian baca bismillah berapa kali? 3 kali dulu, kemudian mendoakan atau berdoa dengan doa ini 7 kali. Apa doanya? Bukan. Iya betul, tapi belum lengkap itu. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian setelah itu apa? A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhi. Coba diulang. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. Berapa kali? 7 kali. Gitu kalau nengok orang sakit teh. Ya, bukan ngobrolkeun engke muntos damang urang ulin deui, ayo urang amang deui. Sasapedahan, aduh, daya antum memeni sepi teh. Sasapedahan teh. Ya, enggak gitu. Doakan. Ya, ketika kita menjenguk orang sakit. Sudah jemaah? Sudah? Doanya itu saja? Atau ada yang lainnya? Sunnah juga. Apa sunnahnya jemaah? Sudah yang itu. Ada lagi yang lain. Apa? Membaca surat Al-Fatihah diulang-ulang berkali-kali kepada orang yang sakit. Itu dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan juga para ulama dari kalangan umat ini. Kalau mereka sakit, mereka menyentuhkan tangannya di tempat yang sakit,
kemudian mengulang-ulang surat. Kenapa? Kok surat Al-Fatihah, Ustaz? Karena kata Nabi kepada Mu'adz ibnu Jabal, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Kok kamu tahu Mu'adz bahwa surat Al-Fatihah itu adalah bacaan yang mendatangkan kesembuhan? Makanya sunnah ketika kita sakit atau orang lain sakit untuk membacakan surat apa? Surat Al-Fatihah. Ya. Bukan bertabarruk dengan surat Al-Fatihah, tapi membacakannya langsung, bukan bibarokati suratil, tapi langsung sentuhkan tangan kita baca surat Al-Fatihah. Maka itu insya Allah menjadi obat. Nah, bapak-bapak pamit ya nanti kalau sakit gigi baca Al-Fatihah enggak? Gagauran. Kalau kita yakin Al-Fatihah obat, maka pengobatan pertolongan pertama apa? Surat Al-Fatihah. Kita sentuhkan tangan kita di sini, kemudian membaca suratul Fatihah terus menerus. Maka dia akan menjadi obat. Ya. Tapi harus apa? Yakin. Wallahu ta'ala alam bishawab. Yang terakhir, jamaah rahmatullah, hak yang terakhir. Apa hak yang terakhir, jamaah? Idza mata fatba'hu. Jika meninggal, maka antarkan dia. Jika apa? Meninggal, maka antarkan dia. Mulai dari rumahnya ke masjid, kemudian dari masjid ke liang lahatnya. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW, man syahidal janazah, barang siapa menyaksikan dan mengurusi jenazah, hatta yusalliya, sampai dia disolatkan, falahu qirat, maka dia berhak mendapatkan satu qirat, yaitu sebesar pahala sebesar gunung Uhud. Wa man syahida hatta tudfan, dan barang siapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan, falahu qiratan, maka dia berhak mendapatkan dua qirat. Jadi kalau sampai sholat satu, sampai menguburkan dua, mending yang mana? Mending dua qirat. Iya, mending dua nana. Dan satu hal lagi jemaah, satu hal lagi kata para ulama, seseorang yang suka mengantarkan jenazah saudaranya, maka dia akan dibalas dengan perkara yang sama oleh saudaranya yang lain. Paham maksudnya jemaah? Kalau kita suka mengantarkan jenazah, sebagai balasannya dari Allah, kita pun akan diantarkan oleh saudara-saudara muslim ketika kita wafat. Karena banyak orang jemaah yang tidak suka mengantarkan jenazah, di akhir hayatnya mereka tidak diantarkan oleh siapapun di antara kaum muslimin, melainkan hanya oleh segelintir keluarganya saja. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung amalan. Ya, dan mengantarkan jenazah itu hikmahnya apa jemaah? Mengingatkan bahwa kita akan seperti mereka pada satu saat. Hati yang keras kata para ulama karena jarang mengingat kematian. Ya. Jangan main terus. Jangan hobi terus, sepedahan terus dan yang semisalnya. Tapi antarkan jenazah saudara kita ke liang lahatnya agar kita sadar bahwa hidup itu akan berakhir dan kita akan menjadi mayit. Wallahu taala alam, jamaah rahmatullah. Sampai di situ ya pembahasan hadis yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang kedua di perjumpaan berikutnya باذنillah taala. Sebelum ditutup silahkan jika ada pertanyaan. Falyatafaddal mashkura. Silakan Pak. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menjenguk orang yang sakit, yang bukan muslim,
Iya. Bolehkah kita mengantarkan dia bukan yang meninggalkan Bukan non muslim? Baik. Masya. apa yang kita harus dilakukan? Terima kasih. Nah. Wa jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jamaah rahmatillah yang perlu kita ingat, menjenguk orang yang tidak beriman atau non muslim dan mengurusi atau ikut menguburkan jenazah yang tidak beriman atau non muslim itu tidak dianjurkan. Satu, itu dulu yang perlu kita ingat. Namun yang kedua, hukum melakukannya di dalam Islam, hukumnya boleh jika ada maslahat. Yang pertama, menjenguk orang sakit yang bukan muslim. Jika ada maslahat di dalam menjenguk mereka, dan apa maslahatnya? Yaitu kita mampu mendakwahkan kebaikan dan Islam kepada mereka ketika menjenguk, maka lakukan. Kenapa jamaah rahmatillah Allah? Karena itu dilakukan Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi menjenguk seorang pemuda Yahudi yang biasanya jadi pembantu beliau. Jadi apa? Pembantu Nabi Yahudi. Sakit keras dan sedang sakaratul maut dijenguk oleh Nabi, dan apa yang dilakukan Nabi? Beliau mengatakan, "Ya ghulam, wahai anak muda, masuklah ke dalam Islam." Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau mengajak pemuda ini untuk masuk. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa anak ini kemudian bertanya kepada ayahnya, ada bapaknya di situ. Apa yang harus saya lakukan? Dengan tawaran Nabi Muhammad SAW, kata ayahnya, "Ati Abul Qasim," taati ayahnya Al-Qasim, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maka pemuda ini bersyahadat dan masuk Islam dan kemudian meninggal. Setelah masuk Islam, meninggal. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dirinya dari api neraka Allah. Jika kita sanggup melakukan itu, lakukan. Maka jika tidak ada anjuran sama sekali. Nah yang kedua, kalau yang meninggal itu orang kafir. Itu pun sama, jika ada maslahatnya, maka lakukan. Dalam Islam pernah terjadi tidak sahabat Nabi menguburkan orang kafir? Jamaah? Hah? Banyak, bukan pernah lagi, banyak. Khususnya ketika mereka menguburkan saudara orang tua mereka yang tidak Islam. Dan di antara kisah yang paling masyhur adalah kisah Ali bin Abi Thalib ketika menguburkan siapa? Ayahnya. Ini dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi Muhammad ketika pamannya Abu Thalib meninggal, bilang sama Ali bin Abi Thalib, "Wari abaka," kuburkan ayahmu, kata Ali bin Abi Thalib. Kuburkan ayahmu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Tidak, saya tidak mau." Ali tidak mau menguburkan. Kenapa jamaah? Padahal ayah kandung. Karena Abu Thalib tidak meninggal di atas Islam. Itu faktanya. Itu kata Nabi, bukan kata anak. Bukan kata siapapun, kata Nabi. Nabi sendiri yang menyebutkan bahwa Abu Thalib tidak mati di atas Islam. Makanya Ali ketika disuruh menguburkan ayahnya sendiri, nggak mau. Diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. "Wari abak," kuburkan ayahmu. Barulah Ali mentaati Rasulullah SAW. Maslahatnya di situ apa jamaah? Karena jenazah orang kafir jika tidak dikuburkan, maka dia akan menjadi madarat bagi kaum muslimin, tidak? Ya. Maka lakukan. Tapi kalau sudah ada yang menguburkan, dan kemudian ada acara keagamaan ketika menguburkan, boleh tidak hadir? Tidak boleh. Karena kita tidak bisa mengingkari kemungkaran mereka. Ya, maka dalam kondisi seperti ini hukumnya boleh. Bukan sebuah keharusan, bukan sunnah sama sekali, bukan. Tapi apa jamaah rahmatillah Allah? Hanya untuk mencari maslahat ketika memang harus dikuburkan dan kita bisa melakukannya, lakukan. Tapi kalau sudah ada orang lain, tidak perlu kita ikut campur dalam penguburan
mereka. Kenapa jamaah? Karena mereka mati di atas kekufuran. Makanya di perang Badar, orang-orang musyrik itu yang mati di perang Badar sama Nabi diperintahkan dilemparkan masuk ke dalam sumur, ditumpuk begitu saja, kemudian sumurnya ditutup dengan tanah dan batu. Udah gitu aja cara. Karena mereka itu tidak ada nilainya di sisi Allah sama sekali. Bangkai mereka tidak ada bedanya dengan bangkai apa? Itu saja. Bagi mereka yang mati tidak di atas Islam. Adapun orang muslim, dia mulia sampai dia diwafatkan oleh Allah. Harus diurus, harus dijaga, harus diperlakukan dengan baik sampai dia dimasukkan ke dalam liang lahat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan terjawab insyaallah. Fadhal. Mangga, Pak. Ada saudara-saudara Iya. kami jaga perasaan diri dan orang tua saya. Hanya memang untuk melihat saja karena meninggal di anak kami. Iya. Jaga abdominal anaknya. Iya. Apakah saya memang salah menjaga itu atau karena memang sudah terjadi gitu. Saat itu saya berpikir Hablum minan nas. Nah. Iya. Masya Allah. Sebetulnya begini, Pak. Sekali lagi, kalau kita hadir ada maslahatnya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau hanya sekedar menjaga perasaan, maksud saya itu begini, tidak ada maslahat syar'i di dalamnya, maka tidak perlu dilakukan. Kenapa jamaah? Karena ketika seseorang keluar dari Islam atau bukan Islam, itu sebetulnya sudah orang lain dengan kita. Mau secara darah itu hubungannya apa? Kakak, adik, paman, bibi, bisa jadi orang tua, ibu, ayah, ibu dan seterusnya. Tapi mereka itu orang lain bagi seorang mukmin yang menjadi saudaranya. Makanya yang bisa dilakukan adalah bagi seorang muslim ketika melihat saudaranya yang bukan Islam meninggal dan kemudian sudah ada yang mengurusi, maka hukum asalnya kita tidak ikut campur dalam penguburan mereka. Adapun jamaah rahmatillah Allah berbela sungkawa boleh tidak? Beda ya antara mengurusi jenazahnya dengan bela sungkawa. Boleh tidak? Boleh. Bela sungkawa tidak dilarang dalam Islam. Ikut berkabung. Karena dia sedih misalkan. Kita takziah kalau dalam bahasa Islamnya. Boleh. Tapi ikut mengurusi jenazahnya sampai menguburkan tidak. Tapi takziah itu perkara yang disebut dengan hablum minan nas tadi. Boleh, nggak ada masalah. Karena itu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Ketika ada orang kafir yang meninggal, keluarganya didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ibu-ibu mangga. Mangga silakan. Boleh tidak? Boleh. Apa? Menitipkan amplop. Jadi gini pertanyaannya. Boleh enggak kita hadir di walimah yang ada kemungkaran tapi kemungkarannya sudah selesai? Di akhir acara. Boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah. Boleh. Atau menitipkan amplopnya ke teman. Boleh tidak? Boleh. Boleh menitipkan. Tapi ingat, kita harus menjelaskan ini kepada sahibul. Paham nggak maksudnya jemaah? Kita ngomong kepada orang yang mengundang kita, saya tidak bisa hadir. Perlu menjelaskan sebabnya tidak? Cek gini jemaah. Diundang, kita tahu, oh ini pasti full dangdutan dari awal sampai akhir. Perlu menjelaskan alasannya tidak hadir nggak? Jika memungkinkan sebutkan, jika tidak perlu. Karena kita punya kewajiban apa? Mengingatkan saudara kita, betul tidak? Tapi kadang-kadang itu tidak mungkin dilakukan, betul tidak Pak? Wah iya mati leletik penggemar dangdut, nggak bisa ini. Iya mah penggemar Bang Haji dari zaman dulu, pokoknya pasti. Misalkan contoh, sudah, nggak perlu dijelaskan. Tapi kita mengatakan saya tidak bisa hadir karena satu lain hal. Sudah. Itu adabnya di dalam Islam. Karena bagaimanapun keadaannya dia masih muslim.
masih saudara kita, maka kita masih melakukan adab dan akhlak kepada dirinya. Gitu ya. Dan zaman sekarang itu gampang jemaah. Tinggal apa? Tinggal kirim pesan, punten abdi teu tiasa dongkap, nuhun, sudah selesai. Atau hadir setelah acara, gak ada masalah. Kita tetap ketemu dengan yang mengundang kita, meskipun gak kebagian apa? Prasmanan, tapi kewajibannya tertunaikan. Wallahu ta'ala. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Mangga ibu-ibu jika ada pertanyaan. Ibu-ibu udah pada pulang ini? Oh, masih ada. Silakan kalau ada pertanyaan, fadhal. Fadhal, tadi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada suatu amanah, tapi isi amanah tersebut tolak belakang dan sunnah. Yang dikatakan tadi dalam Al-Quran tidak apa dalam katakan tidak boleh menjalankan sesuatu apabila dalam sesuatu tersebut ada kemungkaran. Nah, contohnya seperti misalnya ada saudara berpesan, jika nanti saya meninggal tolong bacakan Al-Quran hari itu malam tidak ada kuburan. iya. Kalau andai tidak dilaksanakan, Dosa tidak? dosa tidak buat kita. Gitu. Enggak. Karena itu kan maksiat itu kan selalu. Iya. Iya. Apakah kita pada saat itu diamanahkan cuma dia aja gitu, tapi hati menolak untuk apa maksudnya untuk mendiamkan supaya tidak terjadi perdebatan. Iya. Walaupun dia itu kekeh gitu, tidak dibacakan. Nah, Jadi dalam pelaksananya tidak akan dilaksanakan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Membaca Quran itu jelas ketaatan kepada Allah. Jelas. Ya, baca Quran ketaatan bukan? Ketaatan. Tapi ketaatan itu ketika dilakukan dengan cara yang salah, hukumnya bisa berubah. Jadi dalam Islam seperti itu. Ya, ketaatan jika dilakukan dengan cara yang salah, hukumnya bisa jadi berubah. Contoh. Kita butuh contoh. Berpuasa dalam keadaan panas yang sangat terik dan kemudian di dalam perjalanan. Di dalam apa? Perjalanan, safar. Kalau kita bicara puasanya, ketaatan bukan? Ketaatan. Gak ada khilaf. Dan puasa yang ana maksud itu Pak, Bu, adalah puasa Ramadan. Sebagaimana terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, di dalam perjalanan puasa Ramadan panasnya luar biasa, ada yang masih tetap berpuasa sampai dia akhirnya pingsan. Kenapa pingsan? Gak kuat. Ya, coba kalau kita mau nanya atau saya nanya, ini luar biasa tidak? Orang yang seperti ini luar biasa tidak? Tetap berpuasa di tengah teriknya panas matahari. Iya, luar biasa. Luar biasa. Tapi ternyata Nabi ketika melihat sahabat ini atau laki-laki ini, kata Nabi, orang ini telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kenapa? Caranya salah. Di mana letak salahnya? Seseorang yang binasa karena ketaatan, itu disuruh menghentikan ketaatannya oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah tidak kuat, batal. Jangan memaksakan. Ya, jadi tadinya ketaatan bisa jadi apa, Dok? Karena cara yang salah. Itu yang harus kita pahami bersama-sama. Dan itu berlaku kepada semua ibadah di dalam Islam. Ibadah, ketaatan kepada Allah, tapi caranya salah, jadi baik atau jadi salah? Salah. Salah satunya seperti yang disebutkan tadi, wasiat. Ya, coba Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya. Kalau kita berada di kuburan, yang disunahkan Nabi apa? Mendoakan. Terus? Mengambil pelajaran. Terus? Apa? Melepaskan alas kaki, betul. Terus?
Betul, ketika dikorabkan gitu ya, maksudnya ketika masuk tanahnya, sunnahnya ambil kepalan 3 kali, 3 kepalan lemparkan ke dalam. Terus apa lagi? Adakah kemudian 24 jam selama seminggu atau sebulan kemudian baca Al-Quran di situ? Ini mah sunnah Nabi ini mah, nggak ada. Ataupun sholat sunnah di situ ratusan rakaat ada? Nggak ada sama sekali. Makanya ketika dilakukan, yang salah itu bukan bacaan Al-Qur'annya, bukan sholat sunnahnya, tapi cara melakukannya yang salah. Maka hukumnya jadi tidak boleh. Pasti ada bahasa begini, loh salahnya di mana? Salah, kenapa? Karena Nabi tidak melakukannya. Kalaulah itu baik dan benar, Nabi melakukannya tidak? Pasti pertama kali pasti Nabi. Kemudian para sahabat, tapi buktinya tidak. Ya, makanya sebaik-baiknya tuntunan siapa, Pak? Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi siapa, Pak? Sahabat sallallahu ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini mah membahasnya atau kita bicara syariat, bicara dalil. Bukan bicara kebiasaan. Tapi secara hukum seperti ini adanya. Makanya kalau ada wasiat seperti ini jangan diiyakan. Maksudnya jangan diikuti, jangan dilaksanakan. Ya, tapi kalau begini jemaah, wasiatnya begini. Kalau saya meninggal, 1/3 harta saya buat sedekah. Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Itulah yang diajarkan dalam Al-Quran. Ya. Atau misalkan begini. Kalau saya meninggal, kamu istri saya jangan pernah menikah lagi dengan siapapun. Boleh nggak wasiat begitu? Cok ibu-ibu teh mual. Mual diturutan mungkin macam. Dan secara syar'i benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena seorang laki-laki tidak punya hak melarang mantan istrinya yang dia tinggalkan itu untuk menikah dengan orang lain. Gak punya hak. Yang gak boleh nikah lagi setelah suaminya meninggal itu hanya istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun wanita lain selain istri-istri Nabi boleh tidak? Boleh. Makanya wasiat yang seperti ini tidak perlu dilakukan. Dan setiap wasiat yang melanggar syariat Allah, tidak perlu dilaksanakan. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah ta'ala. Yang terakhir, silahkan yang terakhir. Wah, ada banyak, nggak apa-apa, fadhal. Silahkan. Wah, enggak? Pak Haji lah, enggak, fadhal. Iya, nggak apa-apa Pak Haji, silakan. Iya. Saum, iya. Saum pada bulan ini, sehingga dia mengatakan kalau saum bulan ini, iya. Dan dengan itu saya bertanya, Iya. apakah yang dinamakan saum sangat bila itu? Iya. Apakah itu ada ketenangannya? Karena saum itu kalau dilihat di kitab-kitab yang lain tidak ada, hanya yang lain-lain saja yang ada. Iya. Jadi saum pada bulan ada. Iya. Saum Senin dan Kamis, kemudian saum yang 13 Ayyamul Bid, kemudian saum yang selam satu hari. Nah, Daud. Sedangkan saum itu tidak terlihat keterangannya. Apakah itu ada keterangannya? Nah, Masya Allah, sahih. Nah, yang pertama, Pak Haji, hadis-hadis tentang puasa Arafah khususnya, yang hanya tanggal 9, itu ada hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh beberapa imam. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa pahalanya, keutamaannya, diampuni dosa. Dosa yang mana? Setahun yang lalu. Ada keterangan. Dan ada keterangan yang lain,
Di mana Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya jika masuk ke dalam bulan Dzulhijjah, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu puasa dari hari yang pertama sampai hari yang ke-9. Begitu juga dengan para sahabat. Ya. Jadi mereka melakukan itu. Namun ada namunnya. Sekali lagi ini hukumnya tatawu, sunnah. Terkadang mereka melakukannya, terkadang tidak. Dan kata Nabi, bagi mereka yang di luar Arafah fa'alaihim bisawm, maka hendaknya mereka berpuasa. Maksudnya yang haji di Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 kan? Yang wukuf di Arafah tidak boleh puasa. Haram hukumnya. Tapi kata Nabi yang di luar Arafah yang tidak ikut haji fa'alaihim bisawm, hendaknya mereka berpuasa. Dan riwayatnya ada beberapa Pak Haji. Ya, nanti saya bisa share ke siapa? Sah antum teh, aduh. Hairul, insyaallah. Nanti Hairul menginikan ke Pak Haji insyaallah. Nah, tapi saya bisa pastikan itu ada syariatnya. Ada syariatnya. Cuman yang jadi masalah begini sana. Kan kita beda sekarang Dzulhijjahnya dengan betul? Iya, kumaha tah. Nah, gitu. Apakah kita puasanya di tanggal 8 yang mana di Saudi tanggal 9? Atau kita puasanya tetap tanggal 9 di sini? Tah, gimana? Di hari apa? Hari Lebaran bahkan. Iya, baik. Gini jamaah. Yang perlu kita lihat begini. Kenapa ini terjadi sekarang? Karena sekarang kita mudah mengetahui apa yang akan terjadi atau yang terjadi di negeri lain. Ya. Tapi saya mau tanya, zaman dulu kemungkinan ini terjadi ada tidak? Bisa saja. Tapi masalahnya kita nggak tahu dulu. Coba misalkan kejadiannya seperti sekarang. Dulu kita nggak tahu. Boleh nggak kita puasa di tanggal 9 Dzulhijjah yang di Saudi tanggal 10? Karena kita nggak tahu. Boleh nggak? Boleh. Yang jadi masalah itu sekarang karena kita tahu. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang kita jadikan acuan kalau begitu? Maka yang paling pertengahan, sekali lagi, yang paling pertengahan dalam masalah ini, tetap mengikuti ketetapan pemerintah. Tetap, tapi ada tapinya. Sebisa mungkin tanggal 8 kita puasa. Maksudnya nggak ada masalah tanggal 9 di sini 10 di sana, nggak ada masalah. Karena beda waktu. Dan dari zaman dulu pun sampai sekarang ini terjadi ribuan kali. Di Arab tanggal 10 hari Lebaran, di Indonesia tanggal berapa, Pak? Masih tanggal 9. Iya, gitu. Nggak ada masalah. Karena masing-masing negeri mengikuti aturan ketetapan pemerintahnya. Dan dalam Islam, rakyat itu berpegang dengan keputusan pemerintahnya. Kalau salah, pasti kan ada bahasa begitu. Kalau salah gimana Ustadz? Bukan urusan kita. Yang menanggung siapa? Kalau salah. Sudah, selesai. Yang menentukan beliau-beliau itu. Kita mah nggak kebagian sedikit pun. Jadi jangan ragu. Jangan apa? Ragu. Cuman supaya kita dapat fadilah untuk kasus seperti ini sekarang, tanggal 8-nya puasa. Ya. Ditambah dengan tanggal 9. Boleh puasa hari Jumat? Jika ada sebab, gitu. Atau diikuti satu hari yang lainnya. Boleh puasa di hari Sabtu? Boleh kalau ada sebab. Ya, jangan begini jamaah. Kanjeng Nabi gitu mau nang puasa hari Sabtu. Oh, kalau begitu caranya, berarti kita nggak bisa mendapatkan fadilah dari puasa-puasa sunnah yang besar fadilahnya, seperti puasa Asyura, puasa Arafah, puasa ini dan itu. Kalau pas ninggang hari Sabtu, Islam tidak pernah seperti itu. Ya, tetap kalau ada sebab boleh. Tapi kalau nggak ada sebab,
Nah, itu yang tidak disukai dalam Islam. Tepuguh-puguh puasa hari Sabtu. Kunaon puasa hari Sabtu? Ah, hayang weh. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau ada sebab, kata Pak Haji tadi, hukumnya boleh. Allah Ta'ala. Mudah-mudahan jelas Pak Haji, insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Silakan Pak Haji. Oh, Masya Allah. Oh, puasa Arafah. Alhamdulillah. Pas berarti. Ya, mengikuti penanggalan pemerintah. Iya, pemerintah saja sudah. Iya, kita ikut pemerintah. Ulil amri. Dan kalau kemudian ada yang menyelisihi pemerintah dalam masalah seperti ini, itulah kemudian yang menyebabkan munculnya ketidakakuran di antara kaum muslimin. Kenapa kok beda-beda? Karena tidak mengikuti perintah yang sama. Itu yang jadi penyebab berbeda-bedanya kita. Ya, Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Dan kemudian kita bisa diberikan fadilah dan keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khususnya di bulan Dzulhijjah. Bukan hanya 10 hari pertamanya saja. Tapi sampai akhir bulan Dzulhijjah. Ini bulan haram. Dan di dalam bulan haram pahala dilipat gandakan. Begitu juga dengan dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.